Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Romo Kiai Haji Muhammad Idris Jamaluddin soho Ibu Nyai Haja Muhimmah Falasifa selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Muhyiddin Putri. Yang saya hormati Bapak Dr. Hanifuddin Mahdum dan Ibu Dr. Khoirutul Idawati selaku pencetus program Pasti Aksi Literasi. Yang saya hormati Bapak Ahmad Nidomi selaku Mudir Madrasah Diniyah Al-Muhyiddin Putri. Yang saya sayangi dan saya hormati kedua orang tua saya yang berada di rumah. Semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, teman-teman kelas 6 Madrasah Diniyah Al-Muhyiddin Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang menjauhi istri pada waktu haid. Perintah menjauhi istri pada waktu haid ini terdapat pada Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 222 dan 223. Langsung saja kita akan menjelaskan tentang makna globalnya. Apakah mereka bertanya kepada Muhammad, apakah menjauhi istri, mengumpuli istri pada waktu haid itu apakah diperbolehkan atau dilarang? Maka engkau mengatakan menjauh bahwa darah haid ini termasuk kotoran. Dan barang siapa yang mendekati istri atau mengumpuli istri pada waktu haid terkena resiko kotoran ini baik bagimu maupun bagi suamimu. Lalu kapan boleh mengumpulinya? Boleh mengumpulinya itu setelah sudah suci. Selanjutnya, sebab turunnya ayat. Diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu an bahwa kaum Yahudi ketika istrinya itu haid, orang Yahudi ini itu menjauhi istrinya dan tidak diajak makan, tidak diajak minum, dan sampai tidak bergaul dengannya, itu sampai nggak diajak bicara, bahkan sampai dikurung di rumah. Lalu mereka bertanya kepadamu tentang ini, maka engkau menjawab bahwa darah haid ini adalah kotoran dan yang mendekati maka akan beresiko terkena kotoran tersebut. Selanjutnya, kandungan hukum. Apa saja sih yang harus dijauhi ketika istri sedang haid itu? Menurut Ibnu Abbas dan Ubaidillah As-Silmi, yang wajib dijauhi adalah seluruh tubuh, yakni berdasarkan ayat tadi ya kan, fa'tazilun nisa. Jadi yang dijauhi itu wanita tersebut. Tetapi menurut Imam Hanafi dan Imam Maliki, yang wajib dijauhi adalah dari lutut sampai dengan pusar. Ini berdasarkan hadis dari Aisyah bahwa Aisyah pernah mandi berdua dengan Nabi pada saat keadaan haid, tetapi disuruh Nabi untuk berkain cawat saja. Lalu menurut Imam Syafi'i, yang wajib dijauhi ketika istri sedang haid adalah tempat kotoran saja. Dari ketiga pendapat ini, yang ditarjih adalah pendapat dari Imam Hanafi dan Imam Maliki. Selanjutnya, berapa lama sih waktu haid itu? Di dalam permasalahan ini beberapa ulama juga berbeda pendapat. Yang pertama, menurut Abu Hanifah dan Ats-Tsauri, paling sedikit masa haid adalah 3 hari dan paling lama masa haid adalah 10 hari. Menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, paling sedikit adalah 1 hari dan paling lama adalah 15 hari. Menurut Imam Maliki, tidak ada batas minimal maupun maksimal haid, tetapi yang dibuat patokan adalah kebiasaan wanita tersebut. Soalnya kan kalau haid itu beda-beda, ada yang 5 hari sudah suci, ada yang 7 hari sudah suci,
kan berbeda. Tetapi Imam Maliki ini mengatakan pendapat dari siapa ya? Sebentar. Pendapat dari Rasul bahwa minimal adalah 3 hari dan maksimal adalah 10 hari. Dari ketiga pendapat ini yang ditarjih adalah pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Selanjutnya, kapan sih boleh mengumpuli istri pada waktu haid? Menurut Imam Hanafi, boleh mengumpuli istri boleh mengumpuli istri pada waktu haid itu setelah bersih dari darah. Jadi setelah darahnya bersih itu boleh langsung mengumpulinya. Tetapi menurut mayoritas ulama adalah setelah mandi dengan air. Jadi setelah suci itu tidak boleh langsung bertubuh, tapi harus bersuci dulu seperti umumnya sucian. Selanjutnya menurut At-Taus adalah setelah farjinya itu dibasuh dengan air dan berwudu seperti wudu akan sholat. Dari ketiga pendapat ini yang ditarjih adalah pendapat dari mayoritas ulama. Selanjutnya, apa saja sih yang harus dijauhi apa saja sih yang nggak boleh dilakukan oleh wanita yang sedang haid? Yang pertama, sholat. Sholat di sini tidak ada kewajiban untuk mengqodoknya. Selanjutnya itu berpuasa. Tetapi untuk berpuasa ini wajib mengqodoknya. Tapi bukan puasa sunnah, tapi puasa pada bulan Ramadan. Selanjutnya itu tawaf. Tawaf ini yang biasa dilakukan pada waktu haji itu. Tetapi biasanya orang yang haji itu agar menunda haidnya. Kan eman ya kalau sudah haji tapi nggak tawaf. Biasanya tuh dilakukannya itu dengan meminum obat-obatan untuk menunda haid tersebut. Selanjutnya itu memasuki masjid. Memasuki masjid ini tidak diperbolehkan karena takutnya nanti darahnya akan menyebar kemana-mana, kayak kalau lagi bocor gitu. Selanjutnya menyentuh mushaf. Menyentuh mushaf tidak diperbolehkan, apalagi membawanya, juga membacanya juga tidak diperbolehkan. Dan yang terakhir adalah jima. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata dan salah tingkah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.